Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, balik lagi di channel YouTube saya. Di video kali ini saya akan membahas soal bahasa Indonesia dengan tipe soal literasi bahasa Indonesia. Langsung saja kita ke slide-nya. Nah, di sini ada teks dengan judul makanan cepat saji atau makanan sampah. Makanan cepat saji atau fast food adalah makanan yang sudah disiapkan dan bisa disajikan dalam waktu cepat sekitar 5-10 menit setelah dipesan. Menurut eksekutif chef Hotel Santika Mega City Bekasi Agung Budi Harto, makanan cepat saji itu sama dengan makanan sampah atau junk food karena makanan sampah juga bersifat cepat saji. Agung menambahkan bahwa makanan cepat saji umumnya dibuat dengan bahan makanan yang tidak terlalu banyak. Selain itu juga, pembuatan makanan cepat saji juga sederhana, tidak memerlukan garnish atau dekorasi makanan atau plating penyajian di piring yang detail. Dalam hal pemasakan, teknik goreng dan panggang adalah dua teknik yang umum digunakan dalam pembuatan makanan cepat saji. Agung juga menjelaskan bahwa beberapa makanan cepat saji umumnya diolah dengan takaran garam yang cukup besar untuk memperpanjang umur simpan makanan. Alhasil, makanan ini memiliki cita rasa gurih yang cenderung asin. Pemberian garam pada makanan merupakan salah satu teknik pengawetan alami. Sementara itu, makanan sampah mengandung banyak lemak, gula, dan garam sehingga membuatnya terasa lezat. Sayangnya, ketiga kandungan makanan sampah tersebut meningkatkan kadar kalori makanan. Selain itu, makanan sampah juga mengandung sedikit saja nutrisi penting seperti protein, serat, vitamin, dan mineral. Oleh karena kadar kalori yang tinggi, makanan sampah dapat memperburuk kondisi orang yang mengidap diabetes dan hipertensi. Nah, di sini soalnya itu pernyataan manakah yang tidak relevan dengan keseluruhan isi teks? A. Pemberian garam merupakan salah satu teknik pengawetan alami. B. Beberapa kandungan pada makanan cepat saji berbahaya bagi kesehatan. Dan C. Makanan cepat saji umumnya dimasak dengan cara digoreng atau dipanggang. Dan D. Orang dengan riwayat kesehatan tertentu sebaiknya tidak mengonsumsi makanan cepat saji. Dan C. Fast food sebenarnya sama dengan junk food karena keduanya merujuk ke makanan yang berbahan baku sederhana. Oke, kita akan bahas satu persatu mulai dari opsinya. Nah, di sini di soalnya itu menanyakan pernyataan yang tidak terkait atau tidak sesuai dengan isi teks. Paragraf pertama, teks bacaan memberikan definisi dan ciri-ciri makanan cepat saji atau fast food atau makanan sampah. Paragraf kedua membicarakan kandungan makanan cepat saji khususnya garam. Paragraf ini menjelaskan fungsi, kadar, dan dampak kandungan garam dalam makanan tersebut. Dalam paragraf kedua, kalimat pemberian garam merupakan salah satu teknik pengawetan mengungkapkan informasi yang tidak koheren dengan informasi pada kalimat sebelumnya, yaitu alhasil makanan ini memiliki cita rasa gurih yang cenderung asin. Dan setelahnya yaitu junk food atau makanan sampah juga mengandung banyak lemak, gula, dan garam yang membuat makanan ini terasa lezat. Dinilai dengan lebih luas lagi, kalimat tersebut juga tidak koheren dengan keseluruhan ide pokok teks, yaitu definisi dan ciri-ciri makanan cepat saji serta penjelasan tentang fungsi, kadar, dan dampak kandungan garam di dalamnya. Kesimpulannya, kalimat tersebut tidak relevan dengan isi teks bacaan. Nah, di sini opsi B itu tidak tepat karena pernyataan di opsi B ini masih relevan dengan dampak kandungan garam yang besar dalam makanan cepat saji seperti yang dibicarakan pada paragraf kedua tadi. Nah, sedangkan yang C itu juga tidak tepat karena pernyataannya juga masih relevan dengan informasi di kalimat terakhir dalam paragraf pertama. Sedangkan pilihan D itu juga tidak tepat karena pernyataannya masih relevan dengan informasi dalam paragraf kedua yang mengatakan bahwa makanan cepat saji dapat memperburuk kondisi kesehatan orang dengan diabetes dan hipertensi. Dan pilihan jawaban E juga tidak tepat karena pernyataan masih relevan dengan pendapat Agung Budi Harto yang sudah dikemukakan yang tercantum dalam paragraf pertama. Jadi opsi yang benar adalah A. Kita lihat opsi A. Jadi jawaban yang benar adalah A, yaitu pemberian garam merupakan salah satu teknik pengawetan alami. Dah, segitu dulu video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.